Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Abai Gunawan. Dan tentunya kita bakalan ngobrolin motor. Di ngobrolin motor kali ini saya nggak akan ngebahas Honda, nggak akan ngebahas Yamaha, Kawasaki ya. Nggak. Saya akan ngebahas salah satu pabrikan motor yang akhir-akhir ini agak sedikit melempem karena memang produk-produknya itu nggak ada yang baru ya. Nyaris nggak ada yang baru. Kemarin sempat keluar, tapi cuman ganti liverynya doang, ganti dari sisi grafisnya aja, yaitu Suzuki. Ya, kita akan ngebahas Suzuki. Suzuki apa yang akan kita bahas? Ini dia Suzuki GSX-S 1000 GT. Nah, GSX-S ini teman-teman sebetulnya itu versi touringnya dari GSX-R ya. GSX-R 1000 itu ada kan, itu motor sport touring ya, sport touring, sport firing yang gedenya kakak tertuanya dari GSX-R 150. Waduh, itu GSX-R apa kabar ya? sorry, bukannya saya tendensius atau apapun, tapi memang pertama kali keluar GSX-R itu di tahun 2016 sampai sekarang nyaris tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Setuju nggak teman-teman ya? Mulai dari depan, belakang, ya paling bedanya hanya di warna, paling di grafis gitu ya, perbedaan-perbedaannya itu aja. Sama banget juga sama Satria FU yang generasi yang terakhir teman-teman. Kemarin sempat ada yang baru, saya seneng ya, Satria F ada yang baru nih. Pas dilihat ternyata cuman ganti grafisnya aja. Yang lainnya sama ya, walaupun memang Suzuki, mesin dari Suzuki ini terkenal bandel, terkenal kencang juga teman-teman. Bahkan ada meme-nya ya, beberapa waktu yang lalu saya lihat bukan meme sih, di TikTok ada yang ngebahas kalau Suzuki GSX-R itu emang lebih kencang. Cuman memang tampangnya yang kurang menarik, kayak lele katanya ya. Tapi berbeda dengan GSX-S 1000 GT ini teman-teman. Tampangnya itu luar biasa, sangat sangar dan sangat menarik. Kita langsung lihat detailnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman tampang dari GSX-S 1000 GT. Untuk informasi ya, GSX-S 1000 GT ini sebetulnya pengganti dari GSX-S 1000F, yang dimana desain dari 1000F ini ya, saya nggak akan nyebut depannya lah, keribetan soalnya GSX-S gitu ya. Yang 1000F ini bentuknya dari depan justru lebih terlihat lucu ya. Maksudnya lucu tuh bukan lucu yang jelek, tapi lebih ke imut gitu. Dia imut, terus ya mukanya tuh bulat banget, lampunya gede-gede kayak gitu ya. Firingnya lumayan cukup besar, berbeda dengan yang GSX-S 1000 GT lah. Katanya tadi nggak akan disebutin, tapi ternyata mudah juga nyebutnya. Berbeda dengan GSX-S 1000 GT ini teman-teman, tampangnya itu luar biasa sangat sangar sekali. Dibanding yang 1000F itu kan bulat-bulat, yang 1000 GT ini justru sekarang lancip-lancip, tajam-tajam, dan mukanya lebih ganteng dibanding yang GSX-S 1000F. Wah, kalau misalkan ya GSX-R 150 nanti di facelift di kemudian hari, katanya bakalan ada tampangnya seperti ini, wah, auto laku deh. Setuju nggak? Nah, dari muka GSX-S 1000 GT ini terlihat lebih lancip ya. Dan kesan touringnya itu kelihatan banget dari windshieldnya teman-teman, atau visor ya, visor atau windshield di depannya itu sangat lebar dan tinggi. Karena apa ya? Karena ini motor touring. Jadi kalau misalkan teman-teman ini nyangkanya kayak CBR 1000 gitu ya, atau misalkan Kawasaki ZX 1000, ini beda, atau ZX10R ya, ini beda teman-teman. Ini sport firing tapi untuk touring. Bedanya dari mana? Nanti ya kita liatin. Dari depan dulu kita bahas. Untuk bagian lampunya, nah kalau teman-teman ngeh nih, lampunya mirip apa coba? Mirip matanya Bumblebee ya, dari Transformer. Saya side by side nih, liatin. Tuh kan, mirip kan? Lampunya itu proyektor teman-teman, proyektor kecil, bulat ya. Walaupun housingnya itu berbentuk kotak, tapi lampunya bulat, udah pakai LED proyektor. Jadi kalau misalkan lampu kecilnya, atau bukan lampu kecil ya, lampu pendeknya sebelah kiri aja yang nyala, dan lampu panjang itu baru dua-duanya nyala. Buat Bapak polisi jangan ditilang ya lampu nyalanya satu, karena memang mekanismenya seperti ini. Karena beberapa tahun yang lalu pas lagi rame-ramenya Ninja 2,5 4 tak, atau lagi rame-ramenya CBR 200 cc ya, 250 cc yang versi awal tuh, yang masih mukanya kayak CBR 1000 RR ya.
Itu karena lampunya satu, ada rider yang ditilang ya, karena memang lampu pendeknya itu adalah satu yang nyala, kalau panjang baru dua-duanya nyala. Itu sempat ada yang ditilang ya. Jadi buat polisi jangan ditilang, ini beda soalnya ya. Mekanismenya aja yang memang lampu pendeknya satu, kalau lampu jauh itu baru dua-duanya nyala. Oke, kita balik lagi ngebahas ke GSX-S 1000 GT. Nah, dari lampunya ini terlihat ya teman-teman ya, dia udah full LED. Juga yang paling cakep itu ada di DRL-nya. Saya suka banget DRL-nya, kayak berbentuk kayak gitu ya, kayak alis. Jadi matanya tuh ada alisnya. Ini beneran, ini jelas pakai alis karena matanya bulat ya, dan alisnya tuh lumayan cukup panjang dari tengah sampai ke samping teman-teman. Ini sangat bagus sekali. Cuman memang karena memang regulasi ya, nggak bisa dimatiin tuh lampu utamanya, jadi agak sedikit ke apa ya namanya, ketimpa lah dengan lampu utamanya. Kalau misalkan DRL-nya ini memang nyata kayak DRL mobil, jadi nyalanya tuh terang banget, terus kalau misalkan pas dinyalain lampu utama dia agak ngeredup, mungkin ini bisa jadi alternatif dan ini bakalan tambah lebih keren. Kenapa enggak ya? Padahal kan motor juga boleh kali ya pakai DRL kayak mobil yang lebih terang gitu. Jadi ya lampu utamanya tetap mati gitu loh. Jadi ya yang penting kan di ketika siang hari tuh kelihatan awas gitu si motornya ya. Kita beranjak agak ke bawah teman-teman. Shock breakernya udah pakai upside down miliknya Kayaba ya, atau mereknya Kayaba, 41 mili kalau tidak salah. Itu lumayan cukup besar untuk ukuran motor 1000 cc teman-teman ya. Terus yang paling menarik di sini adalah bentuk dari peleknya. Peleknya tuh kayak palang 3 gitu ya, S gitu, tapi dibelah teman-teman, belah 2. Jadi menurut saya ini peleknya sangat menarik sekali. Ya mudah-mudahan ke depan juga pakai pelek yang ini ya, jangan pelek yang kayak mirip Xparia FU doang dari zaman dulu gitu. Suzuki gantilah peleknya modelnya seperti ini, tuh keren banget teman-teman. Dan tadi untuk pengeremannya ya, di bawah dia udah pakai double disc teman-teman, pakai Brembo kalau nggak salah sekitar 4 piston ya, udah ABS tentunya pasti ya, masa belum ABS. Itu dia memang remnya sangat bagus sekali ya untuk touring dengan cc 1000 cc yang tenaganya hampir nanti ya. Menurut saya itu cukup lah untuk pengereman double disc pakai Brembo. Tadi fairingnya agak sedikit ada kayak apa ya, kayak winglet, itu lumayan cukup bagus walaupun ya dipakainya mungkin di atas 100 km per jam. Kalau di Bandung yang macetnya agak sedikit iya gitulah ya. Air ini mungkin nggak akan kepake ya, downforce-nya mungkin nggak akan kerasa. Tapi kalau misalkan untuk fashion dilihat, memang motor ini sangat menarik sekali ketika ada wingletnya. Warnanya biru ya, biru khasnya Suzuki teman-teman. Beda dengan birunya Honda, beda dengan birunya Yamaha. Mohon maaf ada sedikit berisik ya, karena anak-anak di luar studio ini lagi pada main bola teman-teman. Jadi ya biar terasa lebih apa ya, natural lah ya, nggak apa-apa ya. Balik lagi ke fairing nih, bukan fairing tapi ke windshield. Kelihatan ya, windshield itu sangat tinggi sekali, sangat lebar sekali juga. Karena apa? Karena ini motor touring seperti yang tadi saya bilang. GSX-S 1000 GT ini beda dengan GSX-S aja ya, itu kan yang seri apa ya, naked bike lah ya. Tapi kalau ini adalah seri fairing, tapi dia pakai fairingnya adalah untuk touring teman-teman. Duh, pakai ing-ingnya banyak banget ya. Jadi sport fairing touring. Terlihat bedanya ada di mana? Ada di stangnya. Kita langsung ke daerah kokpit teman-teman. Nah, di kokpit ini kelihatan ya, stangnya itu bukan stang jepit under yoke atau up yoke ya, itu beda ya. Tapi bukan stang jepit yang dijepit langsung di segitiga atau enggak langsung di shock breaker kiri kanan gitu ya. Tapi ini dia pakai racer lagi teman-teman, ditinggiin, dan tipe stangnya fat bar. Jadi ini stangnya sangat lebar sekali, terus kayak motor-motor naked biasa aja ya, kayak motor CBR 1000RR misalkan, bukan CBR 1000RR, CB ya, kayak seri CB, kayak seri mungkin MT, tapi ini dia pakai fairing gitu teman-teman. Jadi stangnya tuh lebih tinggi, lebih lebar, jadi untuk pengendara itu memang akan terasa lebih nyaman, walaupun memang bukan nggak tinggi sih ya, tapi jarak jok ke tanahnya itu 810 mm teman-teman, dengan stang yang cukup tinggi. Jadi menurut saya ini bakalan agak sedikit nyantai, walaupun dari jarak pengemudi ke stang itu agak jauh ya, seperti yang kita lihat di videonya Otomotif TV sama Mas Aan ya, dicek itu Mas Aan kalau nggak salah tingginya sekitar 170 sekian, tingginya 173 atau ya lebih dari 170 cm, itu masih terlihat agak sedikit bungkuk, tapi akan lebih santai dibanding dengan tipe sport fairingnya ya, tipe GSX-R-nya itu akan lebih terlihat nyantai. Kalau GSX-R kan nunduk banget ya, tapi kalau ini karena buat touring dia terlihat lebih tegak dan lebih santai.
Yang menarik di sini ada di speedometernya, tapi nanti ya kita lihat ke panel-panelnya dulu teman-teman. Di sebelah kanan panelnya itu hanya ada untuk starter, engine kill switch atau engine cut off. Terus di bawahnya itu ada yang menarik nih, ada cruise control ya. Di sini ada cruise control dan di bawahnya ada untuk starter elektrik juga. Cruise controlnya cuma on off doang? Enggak dong, ada pengaturannya di sebelah kiri teman-teman. Nah sebelah kiri ini banyak banget ya. Ada untuk menu ya, menu untuk di speedometer, dan yang paling pas itu di sini ada pengaturan untuk cruise controlnya, ada race, ada plus, ada minus di situ ya. Bisa dilihat di teman-teman, bisa ada tombol navigasinya di situ juga untuk beberapa fungsi yang ada di speedometer. Kita langsung ke speedometer ya. Nah, speedometernya ini teman-teman, ini adalah satu-satunya motor Suzuki yang pakai speedometer LCD TFT, tipe TFT full color. Jadi sebelumnya nggak ada nih ya Suzuki pakai speedometer tipe ini. Dan ternyata di GSX-S 1000 GT ini pertama kali Suzuki menyematkan speedometer full TFT color. Keren banget ya. Apalagi kalau misalkan diterapin di 150 cc-nya, nggak mungkin, harganya mungkin akan menjulang tinggi. Kita bahas lagi speedometernya teman-teman. Speedometernya sangat lengkap sekali. Di situ ada ban lagi, ada jam, ada kecepatan otomatis ya, ada yang RPM-nya juga, ada bentuk jarumnya juga, ada bentuk digital angkanya juga, ada odo di situ ya. Ada untuk indikator ABS dan sebagainya. Banyak banget indikator-indikator yang bisa dilihat dari speedometer TFT-nya ini. Tapi yang paling menarik adalah GSX-S 1000 GT ini di speedometernya udah bisa connect melalui smartphone. Dan banyak banget informasinya yang bisa ditampilin ketika connect ke smartphone. Salah satunya adalah navigasi. Ini wajib banget ya untuk motor touring. Tetap GPS dari handphone, tapi bisa ditampilin di speedometernya. Keren banget menurut saya, ini bagus banget ya. Mudah-mudahan ke depan semua motor tipe yang ya minimal 50 jutaan ke atas lah ya udah pakai tipe TFT kayak gini. Karena gesit aja pakai di motor listriknya yang harga 29 jutaan. Masa motor yang di atas 50 juta enggak? Betul nggak? Mudah-mudahan pakai teman-teman. Kita balik lagi ke area speedometer teman-teman, karena ada tadi sedikit lupa ya, kelewat. Itu adalah riding mode atau tipe pengendara. Jadi di situ ada 3 riding mode teman-teman, ada A, ada B, ada C. Ya A paling cepat, B ya setengah-setengah mungkin ya. Dan C itu yang paling comfort mungkin ya, itu C adalah comfort. Ini lumayan cukup oke ya, jadi ada 3 riding mode untuk motor touring. Menurut saya sih oke, karena mungkin ya dengan karakter jalan Indonesia yang berbeda-beda, ada yang nanjak, ada yang lurus banget lah, lurus juga nggak nanjak, nggak mudun gitu, jadi cuman datar aja, yaitu cocok untuk di A biar lebih cepat. Ada juga yang nanjak dan sebagainya. Jadi 3 riding mode ini menurut saya akan sangat cocok sekali untuk kontur atau karakter jalan Indonesia. Masih di area stang, kelihat ada spionnya ya, walaupun ya spion ini masih area firing sebetulnya, tapi nggak apa-apa, saya lupa soalnya tadi. Ini spionnya sangat baplang sekali, sangat lebar sekali dan tinggi ya, mungkin memang untuk keperluan touring ya, biar lebih aman melihat area belakang samping gitu. Tapi ya desainnya menurut saya agak sedikit kurang ya, itu selera saya sih. Tapi kalau mungkin teman-teman seleranya beda, kenapa nggak lampu sennya ditaruh di situ? Karena walaupun lampu sennya udah LED, nah ini nih lampu sen depan belakang udah LED, tapi desainnya ini menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman mungkin beda. Kayaknya mirip-mirip juga yang dipakai sama ZX25R yang versi terbaru tuh, yang 2022. Sama juga yang dipakai oleh lampu sennya dari keluarga besar Honda. Mirip sih bentuknya, walaupun ya Honda kan 2 titik, ini 1 titik LED-nya, tapi bentuknya mirip sih. Yang paling beda justru Yamaha di MT25-nya tuh, yang terbaru tuh MT25 yang baru. Itu lampu sennya beda banget ya. Tapi kalau ini Kawasaki, Suzuki sama Honda tuh mirip-mirip bentuknya. Nggak tahu sih, kalau emang ya mungkin memang bentuk itu yang paling bagus ya, nggak apa-apa sih ya. Itu cuman selera saya aja. Mungkin ya, penglihatan saya mungkin seperti itu. Beralih ke tangki bensin teman-teman. Nah, tangki bensin ini memang terlihat lebih gede ya dibanding yang GSX-R 1000 yang versi yang sport firingnya. Karena tangki ini bisa menampung 19 liter. Ya lumayan ya, 19 liter untuk touring ya oke. Jadi bisa lumayan cukup jauh perjalanannya. Kalau misalkan tangkinya kecil kan harus dikit-dikit bensin, dikit-dikit jadi sahabat Pertamina banget ya. Tapi kalau ini 19 liter untuk 1000 cc ya lumayan oke lah, agar bisa terlihat, bukan terlihat sih, agar bisa perjalanannya lebih jauh.
Nah, untuk oktannya sendiri teman-teman, ini khusus oktan minimal 95. Jadi yang buat yang punya motor ini jangan ngantri di Pertalite, apalagi di Vivo yang RON-nya 89. Jangan ya, jangan sampai seperti itu karena ini minimal RON-nya 95. Dari segi tangki lumayan cukup besar. Terus yang paling menarik saya adalah di bagian rangkanya teman-teman. Nah, kita beralih ke rangka teman-teman karena kita udah ngomongin tangki ya. Karena rangka ini tipe rangkanya adalah twin spare untuk depan. Ini unik ya. Jadi untuk bagian depan, bagian bawah dari tangki itu dipeluk oleh rangka twin spar aluminium teman-teman. Jadi dua gitu ya, kayak Delta Box lah, mirip-mirip Delta Box. Jadi dia pakai twin spar, sementara di bagian tengah sampai ke belakang itu pakai rangka tubular. Jadi kayak rangka miliknya KTM lah, kayak XS gitu ya, pipa-pipa bulat kayak gitu. Jadi ini perpaduan antara dua rangka, dan menurut saya terlihat dari luar itu kayak lebih seksi gitu ya, karena di depan itu padat banget dengan rangka twin spar aluminiumnya, dan di belakang subframe-nya itu pakai tipe yang tubular atau rangka yang bulat-bulat pipa. Ya, menurut saya ini penampilannya jadi semakin oke dibanding dengan GSX-R 150. Beda ya itu ya. Beda kelas. Sorry. Nah, ini rangka ini teman-teman warnanya depan itu warna hitam dan belakang tuh kayak warna gunmetal, warna perunggu gitu lah ya. Perpaduan warnanya sangat ciamik juga. Terus dilihat dari jok, itu joknya tadi saya bilang ya 810 mm untuk jarak dari tanah ke permukaan jok. Joknya juga lumayan cukup lebar dan di belakang juga ada untuk boncengers yang agak sedikit lancip karena motor ini kan motor touring tuh. Jadi bisa dilengkapi dengan pannier bag atau side bag teman-teman. Jadi di sini memang si Suzuki GSX-S 1000 GT ini sudah dilengkapi dengan pannier bag. Jadi ya opsional lah kalau misalkan teman-teman pengen pakai side bag atau pannier bag itu ya boleh diminta sama Suzuki-nya, pengen sama pannier bag dong ya, lu nambah gitulah palingnya. Mungkin simulasinya kurang lebih seperti itu transaksinya teman-teman. Jadi nambah sedikit itu dapat pannier bag atau side bag. Tapi nggak tahu apakah include dengan harganya ya, saya kurang tahu sih ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ada yang lebih tahu ya, boleh langsung cek di kolom komentar. Karena saya belum bisa ngecek langsung ke sana karena jauh ya Jakarta, dan ya aksesnya juga mungkin bagi saya susah juga ya. Jadi saya lebih ke review virtual aja teman-teman. Yang penting informasinya tersampai. Kita beralih ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang yang menurut saya agak kurang menarik dibanding dengan bagian depan. Lampu sennya oke, similar ya sama dengan yang depan, pakai LED ya yang mirip-mirip Honda dan Kawasaki itu. Tapi ini lampu remnya yang kurang menarik. Lampu remnya itu memang gede ya, bentuknya itu kayak lebar, gede, agak sedikit membulat bahkan. Berbeda dengan tampilan depannya yang sangat agresif ya, agresif, lancip-lancip kecil-kecil. Tapi justru yang di belakang tuh gede-gede, lampu rem itu gede dengan LED titik-titiknya yang sangat kurang rapih menurut saya ya. Banyak banget lihat totol-totolnya itu banyak banget ya kelihatan. Terus warna backgroundnya juga atau warna itu juga warna chrome teman-teman, dan warna mikanya pakai warna yang bening atau warna yang putih. Jadi menurut saya kurang menarik karena desainnya berbanding terbalik ya, beda, tidak seagresif desainnya yang bagian fairing atau lampu depan. Ya mungkin kedepannya agak sedikit, atau mungkin ya teman-teman datang ke Young Motor aja ya, di custom lagi tuh lampu belakangnya agar terlihat lebih menarik. Kalau menurut saya sih kurang menarik. Nah, ngomong-ngomong rem belakang atau lampu belakang teman-teman, bukan rem belakang ya tapi lampu belakang, ternyata di mekanisme kuncinya di GSX-S 1000 GT ini ada yang berbeda. Jadi di kuncinya itu bukan cuman kunci stang off doang, bukan, tapi ada dua mode ya. Yang pertama kunci stang bagian off tapi ada indikator lampu gitu, itu untuk menunjukkan walaupun di off tapi lampu belakangnya nyala, jadi lampu remnya itu masih nyala dikit lah gitu teman-teman, untuk ngasih tahu kalau misalkan teman-teman lagi parkir di pinggir jalan gelap gitu ya, tapi lampu belakang itu bisa nyala ya, lumayan lah, nggak terlalu terang tapi bisa bikin orang lebih awas sama motor kalian. Tapi kalau misalkan teman-teman parkir di yang terang ya bisa tinggal di offin semuanya. Jadi ini dua mekanisme yang sangat bagus sekali. Menurut saya sih harusnya semua motor bisa gini ya, cuman akinya tekor mungkin ya, nggak tahu, tapi mungkin akinya lebih awet mungkin ya, mungkin. Nah itu bagian belakangnya seperti itu teman-teman, agak sedikit bergeser ke bawah, dia spakbor belakangnya itu memang terlihat lebih lancip ya, ada dudukan plat nomornya juga yang lumayan nggak cukup lebar sih sebetulnya, tapi biasanya sih bisa disesuaikan dengan negaranya karena beda-beda kan bentuk plat nomor setiap negara kan beda, ada yang kotak ke bawah, ada yang kotak banget, ada yang kayak kita ya di Indonesia tuh gede banget.
gitu ya. Jadi masih bisa disesuaikan. Nah, ban belakang ini teman-teman ternyata lebar banget, walaupun peleknya sama ya sama yang depan, pakai palang 3 juga yang di belah tengahnya, tapi lebar ban belakangnya itu ialah 190 per 50 ring 17. 190 loh, udah mau mirip-mirip mobil ya. Lebar banget ya, mungkin karena untuk kenyamanan di medan jauh gitu ya, karena dia memang untuk motor touring. Menurut saya ini masih cocok aja. Ban ini diapit oleh arm yang sangat menarik juga. Kalau dilihat dari sisi bagian kanan, armnya itu udah kayak pisang gitu ya, banana kayak gitu. Tapi kalau dilihat sisi kiri itu armnya justru lurus. Jadi ini gak simetris ya desainnya antara desain arm kiri dan desain arm kanan. Tapi menurut saya sih masih oke lah ya. Nah, remnya pakai satu piston merek Nissin. Jadi depan itu Brembo, belakang tuh pakai Nissin. Tapi menurut saya sih oke lah ya untuk belakang pakai satu piston. Mungkin ya remnya juga bukan rem Nissin yang dipakai Vega R saya ya, bukan ya, satu piston juga beda, tapi Nissan itu beda. Gitu teman-teman untuk di bagian belakangnya. Nah, kita lihat dari segi mesinnya nih yang paling menarik. Nah, mesinnya sendiri dia pakai 1000 cc, saya kurang tepatnya tuh 998 cc kalau tidak salah. Dengan tenaga maksimal itu bisa 150 horsepower di RPM sekitar 11 ribuan. Dan untuk torsinya itu maksimal di 106 Newton meter di RPM sekitar 8.000 atau 9.000 RPM. Jadi menurut saya ya untuk stop and go, untuk tenaga yang perjalanan jauh, ini lebih dari cukup ya. Emang mau cepet-cepetan gimana ya? Orang jalan di Indonesia sekali cepet banget itu depan ada lubang, wah bahaya juga. Jedak ya udah pelek hancur gitu ya. Jadi ya jangan terlalu cepat-cepat juga ya untuk motor touring dengan kelas 1000 cc. Menurut saya 152 HP dengan torsi maksimal 106 Nm itu udah lebih dari cukup. Mesinnya itu 4 silinder inline teman-teman, jadi satu jajar ya, satu jaris, yang membuat suaranya itu ngebas, walaupun ya memang suara ini sistem pembuangannya itu 421 kalau tidak salah. Jadi bisa memenuhi Euro 5. Jadi ya suaranya nggak terlalu menggelegar karena knalpotnya ya knalpot standar teman-teman. Tapi walaupun knalpot standar, suaranya tuh seksi abis kayak gini nih. Nah, keren kan suaranya ya? Makasih buat Otomotif TV, mohon maaf mohon izin mohon izin untuk menggunakan video-videonya karena saya tidak bisa review langsung ke sana ya. Terima kasih, mudah-mudahan Otomotif TV sukses selalu dan selalu jaya di YouTube teman-teman. Nah, selain mesinnya yang 4 silinder inline itu teman-teman, dia udah dilengkapi dengan assist and slipper clutch, juga udah dilengkapi dengan quick shifter. Jadi koplingnya sih kata Mas Aan tadi ya, saya lihat itu nggak terlalu nggak terlalu ringan, nggak terlalu berat juga, jadi ya cukup lah untuk 1000 cc ya, jadi masih tergolong nyaman untuk perjalanan jauh. Tapi enaknya juga dia udah dilengkapi dengan quick shifter yang bisa di on off kan di speedometer yang ada, controller itu ada di bagian panel sebelah stang kiri teman-teman. Jadi kalau misalkan males pakai quick shifter ya tinggal di offin aja di situ ya, jadi sangat gampang sekali. Quick shifternya juga up and down, jadi bukan cuma naikin gigi, nurunin gigi juga dia udah pakai quick shifter alias tanpa kopling teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kurang ngeh apa sih quick shifter, ya itu udah mirip-mirip ZX25R, bukan mirip sih tapi sama banget dengan ZX25R, sama juga yang dipakai oleh MotoGP. Tapi ini bukan standar GP ya, kalau nggak salah quick shifter juga ada yang standar GP, ada yang standar bukan GP kalau tidak salah. Kalau misalkan salah bisa dikoreksi oleh teman-teman di kolom komentar. Nah, harganya nih, kita berbicara harga. Harganya itu 998 juta off the road Jakarta. Jadi kalau misalkan on the roadnya ya sekitar 1 sekian M lah ya, 1 M sekian lah. Ya buat teman-teman itu kecil kan ya. Amin, mudah-mudahan cepat kebeli. Motor ini udah masuk ke Indonesia, tentunya dong. Saya tuh nggak nge-review, kan ada banyak yang bilang, oh percuma lu review, ternyata motornya nggak masuk ke Indonesia. Ini masuk ke Indonesia, dijual oleh importir umum yang dipegang mereknya atau dipegang langsung sama, ya atau diimpor langsung lah ya, sama Two Wheelers. Jadi Two Wheelers ini adalah kayak dealer motor importir umum lah teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen motor-motor impor, bisa langsung hubungi Two Wheelers, termasuk dengan yang Suzuki GSX-S 1000 GT ini. Dia udah ada yang punya ternyata teman-teman, udah ada yang beli. Wah, kaya-kaya ya orang Indonesia ternyata ya.
Ownernya siapa saya juga belum tahu, tapi mungkin kedepannya bakalan tahu juga lah kalau misalkan teman-teman apalagi di Jakarta, kayak di ya San Mori gitulah, di mall dimanapun lah, itu pasti bakalan ketemu motor ini suatu saat nanti kalau plat nomornya udah keluar. Ya kita nanyain aja kira-kira impresi berkendara seperti apa. Aduh saya pengen banget sih nyoba, cuman tinggi saya cuma 160, kayaknya nggak akan cocok sama motor ini. Ya yang lain aja deh. Oke teman-teman, gitu aja untuk review singkat dari Suzuki GSX-S 1000 GT. Yang saya catat di sini ya mudah-mudahan sih, walaupun yang nggak akan kebeli lah sama saya itu karena harganya udah sekitar 1 M lebih ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya motor 1000 GT ini teman-teman, GSX-S 1000 GT ini, mudah-mudahan Suzuki Indonesia kedepannya akan membuat facelift GSX-R 150-nya mirip dengan ini, karena mukanya tuh keren banget, sangar banget, dan menurut saya udah saatnya lah GSX-R 150 dapat facelift karena udah lebih dari 5 tahun ya. Itu sejak tahun 2016 belum ada perubahan secara signifikan dari mulai depan, samping sampai belakang. Jadi menurut saya udah saatnya Suzuki facelift lah untuk GSX-R 150, dan dengerin juga pendapat-pendapat dari atau suara hati dari konsumennya ya Suzuki ya, agar desainnya bisa lebih diterima oleh kalangan banyak orang di Indonesia. Jadi ya biar desainnya manjak yang suka dan motornya juga akan banyak yang beli. Ya mudah-mudahan Suzuki akan mendengarkan kita ya. Oke gitu aja teman-teman untuk review singkat kali ini. Untuk ngobrolin motor kali ini itu ialah GSX-S 1000 GT. Terima kasih telah menonton ya. Dan kalau misalkan ada salah-salah kata mohon maaf. Untuk kritik dan saran juga boleh langsung diutarakan di kolom komentar saya yang ada di bawah. Tapi komentarnya yang baik-baik ya, jangan yang gitulah. Tapi nggak apa-apa sok. Kalau misalkan mau kritik juga bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Kalaupun ada yang salah-salah kata, saya salah penyebutan istilah di video yang tadi ya, yang sekarang, teman-teman bisa langsung koreksi juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke seluruh alam semesta, ke semua universe, agar semua universe bisa nonton video vlog Abai Gunawan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.